Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Cepiana91. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal jurnal penyesuaian ya. Sebenarnya kita sudah pernah membahas soal jurnal penyesuaian jika teman-teman buka video saya yang lainnya. Kebetulan ini adalah soal yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Ya, supaya teman-teman nggak terlalu susah nyari referensi untuk belajar, kita bahas aja di sini. Oke, ini teman-teman bisa lihat soalnya sudah jelas ya, kelihatan. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Cemara Clean and Fresh adalah sebuah usaha cleaning service. Ini adalah perusahaan jasa. Berdasarkan data di bawah ini, susunlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015. Berarti laporan keuangan Cemara Clean and Fresh ini tutup bukunya di 31 Desember 2015. Yang bagian A, pada tanggal 1 Oktober 2015 menyimpan uang di Bank Rahayu sebesar 20 juta rupiah. Bunga 15% setahun. Bunga diterima 6 bulan sekali, setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Bagaimana penjelasannya? Supaya jelas dan rinci, pertama kita tulis 1 Oktober 2015. Simpanan bunga setahun. Tadi simpanannya itu 20 juta ya. Bunga setahun 15%. Kita harus cari bunga 1 bulan, berarti 20 juta dikali 15% sama dengan 3 juta. Maksudnya ini adalah bunga 1 tahun. Karena kita membuat jurnal penyesuaian di 31 Desember, yang artinya simpanan ini dilakukan di 1 Oktober, maka kita harus cari tahu bunga per bulan. Tinggal bunga 1 tahun dibagi 12. Berarti bunga per bulannya itu adalah 250.000. Ini kita lihat di sini. Simpanan ini dilakukan di 1 Oktober. Berarti 1 Oktober sampai Desember 15 itu, karena di sini kita adalah tutup bukunya di 31 Desember 2015 ya. Berarti di 1 Oktober ini adalah bulan pertama. Berarti di sini kita mendapatkan bunga 250.000. Begitu juga di bulan November 250.000 dan di bulan Desember 250.000. Berarti totalnya adalah 750.000. Di sini kita buat jurnal. Ini kan simpanan kita, artinya kita akan mendapatkan pendapatan kan. Nah, karena pendapatan ini belum kita terima, karena dibayarnya kan di bulan apa tadi, soal 1 April dan 1 Oktober. 1 April dan 1 Oktober berarti 2016 kan. Satu April dan 1 Oktober 2016. Berarti pada 31 Desember 2015 itu kita belum menerima uangnya. Nah, berarti account-nya itu adalah di sini kita adjusting entries, piutang pendapatan bunga pada pendapatan bunga yang masih akan diterima sebesar 750.000. Oke, kenapa ini piutang? Karena tadi bunganya ini dibayar 1 April 2016 dan 1 Oktober 2016. Nah, sedangkan
pencatatan kita yang sedang kita lakukan saat ini itu berada di 31 Desember 2015. Artinya bunganya tersebut belum kita terima dan akan diterima itu nanti di bulan 4 tahun depan. Berarti kan itu adalah piutang. Piutang apa? Karena ini adalah pendapatan, maka itu adalah piutang pendapatan. Pendapatan apa? Sudah tertulis jelas di soal bahwa itu adalah simpanan di bank. Maka itu adalah piutang pendapatan bunga. Kenapa kreditnya itu pendapatan bunga yang masih akan diterima? Ya tentu karena bunganya ini diterimanya nanti di bulan 4 tahun depan. Jadi kreditnya adalah pendapatan bunga yang masih akan diterima. Oke, ini adalah soal yang bagian A. Selanjutnya yang bagian B. Neraca saldo menunjukkan akun perlengkapan sebesar 10 juta. Kita anggap aja ini adalah neraca sebesar 10 juta. Setelah dilakukan perhitungan fisik, perlengkapan yang tersisa sebesar 6.850. 6.850 ini adalah fisik. Ini adalah neraca 31 Desember. Tetapi setelah dilakukan perhitungan fisik, adanya 6.800. Nah, berarti kan berkurang ya. Berarti dari 10 juta itu dikurangi 3.150. Ini adalah digunakan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekali lagi. Di neraca pada soal itu ditulis perlengkapan ada 10 juta itu di 31 Desember 2015. Kemudian di waktu yang sama dilakukan perhitungan fisik. Ternyata perlengkapan itu hanya ada 6.850.000. Artinya selisihnya itu adalah yang telah habis digunakan. Nah, maka kita buat adjustment beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar yang telah habis digunakan. Yang telah habis digunakan itu menjadi beban. Oke, gitu ya. Kenapa debatnya itu beban perlengkapan? Ya karena perlengkapan itu adalah beban. Contohnya seperti apa perlengkapan? Ya perlengkapan kantor seperti kebutuhan dapur kantor, gula, kopi, itu adalah perlengkapan. Kertas pun kertas, ATK itu juga perlengkapan. Jadi pada saat perlengkapan itu habis, maka harus kita mendebet perlengkapan itu menjadi beban. Kemudian perlengkapannya sendiri, perlengkapan itu adalah akun golongan aset. Nah, pada saat perlengkapan itu sudah didebet menjadi beban, maka akun yang golongan aset ini harus kita keluarkan dan pindahkan ke sisi kredit. Aset di kredit tentu akan berkurang. Oke, begitu ya. Sekarang yang C. Pada tanggal 1 April dibayar pemasangan iklan. Oke, kita jelaskan rinciannya. 1 April 15. Pemasangan iklan 4.500.000. Oke, yang atas dihapus saja supaya tidak mengganggu ya. 1 April 2015 dilakukan pemasangan iklan sebesar 4.500.000 untuk 15 kali terbit. Dicatat sebagai beban iklan dan sampai tanggal 31 Desember 2015 telah 8 kali terbit. Pemasangan iklan terjadi pada 1 April 2015 sebesar 4.500.000. Nah, sebesar ini itu untuk 15 kali terbit. Ternyata sampai dengan tutup buku perusahaan di 31 Desember 2015, yang terbit itu baru 8 kali. Nah, artinya kan masih ada sisa, masih ada 7 kali terbit lagi. Ini harus kita adjustment menjadi beban. Beban pemasangan iklan atau beban iklan. Berapa? Tentu kita harus cari tahu untuk satu kali terbitnya itu berapa. Berarti
4.500.000 dibagi 15. Berarti untuk satu kali terbit itu adalah 300.000. Jadi 300.000 dikali yang sudah terbit, berarti kali 8. 2.400.000. Oke, penjelasannya bagaimana sisi debatnya itu adalah beban iklan. Oke, iklan itu adalah, nah ini saya tekankan lagi, perbedaan beban dan biaya. Beban dan biaya itu sama-sama kas yang dikorbankan perusahaan, tetapi peruntukannya itu berbeda. Kalau biaya itu untuk hal operasional yang berhubungan langsung dengan proses produksi, seperti listrik pabrik atau makanan pekerja, itu adalah yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Tetapi iklan ini tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, maka itu adalah beban. Jadi beban seperti biasa, saldo normalnya itu di debit, maka biaya yang sudah dikeluarkan untuk pemasangan iklan ini sebanyak 8 kali terbit itu di debit. Nah, kemudian sisi kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Karena transaksi ini adalah dilakukan pembayaran dulu. Kita bayar dulu, kemudian oke ya, nanti kami buat 15 kali terbit gitu. Jadi sisi kreditnya itu adalah iklan dibayar di muka. Oke, mengerti ya? Kalau nggak mengerti tinggal kasih komen aja. Next, pada tanggal 1 Juli 2015 dibayar sewa gedung sebesar 36 juta untuk 3 tahun. Pada 1 Juli dibayar sewa gedung sebesar 36 juta untuk 3 tahun. Kita harus cari tahu dulu per bulannya berapa yang harus diamortisasi. Untuk aset tidak berwujud itu namanya amortisasi, tetapi untuk aset yang berwujud itu namanya depresiasi. Itu perbedaannya ya. Sewa gedung itu kan itu bukan punya kita. Jadi gedung itu bukan aset kita, tetapi uang sewanya itu adalah uang sewa yang sudah tidak ada di tangan kita, itu adalah aset tidak berwujud. Tetapi mobil yang kita miliki, peralatan kantor yang kita miliki itu adalah aset berwujud. Nah, aset berwujud harus didepresiasi. Aset tidak berwujud itu diamortisasi. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. 36 juta dibagi 3 tahun itu berarti 36 ya. Berarti satu bulannya 1 juta. Nah, ini kan bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah berjalan 6 bulan. Apa yang harus dicatat pada sisi debit? Tentu ini adalah beban sewa gedung. Dan sisi kreditnya sewa gedung dibayar di muka sebesar tadi berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Berarti 6 juta ya. 6 kali 1 juta kan per bulannya 1 juta yang ini. Penjelasannya bagaimana? Beban sewa gedung seperti biasa, seperti transaksi sebelumnya, sewa itu adalah termasuk akun beban. Dan beban itu saldo normalnya di debit. Kemudian sisi kreditnya apa? Sisi kreditnya itu sewa gedung dibayar di muka. Kenapa? Karena transaksi sewa ini terjadi di 1 Juli 2015. Nah, pada tanggal 1 Juli 2015 ini, perusahaan kita membayar uang sewa gedung. Uangnya sudah dibayar, tetapi sewanya kan belum habis. Itu untuk 3 tahun ke depan. Nah, uang sewa di muka ini itu pada asalnya di sisi debit, karena ini adalah golongan aset. Karena kita masih ada uang di orang yang menyewakan gedung. Setiap bulan, sewa gedung yang ada di aset ini kita amortisasi. Jadi kita pindahkan ke sisi kredit.
bertahap setiap bulan. Seharusnya setiap bulan, tidak harus menunggu sampai 31 Desember ya. Seharusnya setiap bulan ini dilakukan, karena jika kita membuat laporan keuangan per semester, istilahnya itu laporan keuangan interim, maka ini nggak akan update. Jadi sebaiknya jurnal penyesuaian itu dilakukan setiap bulan, tidak harus menunggu 31 Desember. Tapi soal meminta seperti ini, jadi kita kerjakan sesuai permintaan. Oke, ini sudah selesai ya. Kemudian di bagian yang E, pada bulan Agustus 2015 diterima pendapatan sebesar 7.500.000. Agustus 2015 diterima kas. Kalau diterima pendapatan itu artinya kas ya. 7.500.000 untuk 10 kali jasa. Nah, 7.500.000 itu untuk 10 kali jasa diberikan. Tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember sekarang ini baru dilakukan 3 kali. Bagaimana jurnalnya? Agustus 2015 itu diterima kas 7.500.000. Kita coba buat jurnal di bulan Agustusnya dulu ya, supaya ngerti alurnya. Diterima kas 7.500.000 berarti kan di sini kas, debitnya kas, berarti sisi kreditnya adalah pendapatan diterima di muka sebesar 7.500.000. Ini adalah jurnal pertama pada bulan Agustus. Nah, kemudian kita diminta adjustment di 31 Desember. Kenapa ini kas? Karena kita menerima kas. Kenapa ini pendapatan diterima di muka? Karena seperti yang ditulis pada soal, diterima pendapatan sekian untuk 10 kali jasa. Nah, di sini sudah ditulis nih. Dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu adalah akun golongan hutang ya. Karena hutang pun posisi saldo normalnya di kredit. Nah, kemudian di 31 Desember 15 kita diminta adjustment. 7.500.000 itu untuk 10 kali. Ternyata sampai dengan 31 Desember itu baru dilakukan 3 kali. 31 Desember itu baru dilakukan 3 kali. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu satu kalinya itu berapa. Berarti 7.500.000 dibagi 10. Berarti satu kali jasanya itu 750.000. Adjustmentnya bagaimana? Di sini kita catat pendapatan diterima di muka. Kemudian sisi kreditnya apa? Kreditnya itu adalah pendapatan jasa sebesar 3 kali. Ini kan tadi 750 itu per 1 kali ya. 1 kali jasa sampai dengan 31 Desember ternyata sudah 3 kali. Berarti 750.000 dikali 3. Oke, penjelasannya bagaimana kenapa bisa akun ini yang muncul. Sisi debitnya pendapatan diterima di muka. Kita lihat ke jurnal yang atas, ini yang pertama. Jurnal pada saat Agustus 2015. Pada saat uang itu diterima, maka otomatis kas bertambah, berarti kita catat kas di sisi debit. Kemudian kreditnya apa? Yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah akun hutang, golongan hutang. Karena kita belum memberikan jasanya, tetapi sudah menerima uangnya lebih dulu. Adjustmentnya, karena dari 7.500.000 itu untuk 10 kali, ternyata di 31 Desember itu baru 3 kali. Maka yang tadinya pendapatan diterima di muka ini di kredit, nah di sini kita adjustment pindahkan ke debit sebesar yang sudah dilakukan sampai dengan 31 Desember 3 kali, berarti 3 dikali 750. 750 itu adalah 1 kali jasa.
750 dikali 10 kali jasa adalah 7.500. Kenapa sisi kreditnya itu adalah pendapatan? Karena ini adalah transaksi pendapatan. Seperti yang dijelaskan pada soal, disebutkan bahwa diterima pendapatan. Nah, ini. Ya, karena ini adalah transaksi pendapatan, maka sisi kreditnya itu adalah pendapatan, dan pendapatan saldo normalnya di kredit. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita sudahi dulu sampai bagian E. Selanjutnya kita akan membahas yang bagian F ya. F itu soalnya seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, terima kasih, dan jika ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lainnya, dan sampai jumpa.